Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat, keadaan manusia ada yang Allah tutup aibnya dan ada pula yang Allah singkap aibnya. Siapa saja yang Allah berikan penghalang dan penutup, maka ia akan tertutup aibnya. Sebaliknya, siapa saja yang Allah singkap aibnya pada hari kiamat, yang ia banggakan atau yang ia sombongkan, maka akan tersingkap. Lalu siapakah 10 golongan yang Allah akan singkap aibnya pada hadapan semua makhluknya di hari kiamat? Saksikanlah video ini sampai akhir dan hindarilah sifat-sifat mereka sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Pertama, orang yang Allah singkap aibnya pada hari kiamat ialah orang mukmin yang melihat mukmin lainnya dihina di sisinya, namun ia tidak menolongnya. Man udhilla 'indahu mu'minun falam yansuruhu wa huwa yaqdiru 'ala an yansurah adallahu Allahu 'ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengetahui bahwa ada seorang mukmin yang dihinakan di hadapannya dan dia tidak menolongnya, sementara dia mampu untuk menolongnya, maka Allah akan menghinakannya di hadapan semua makhluknya pada hari kiamat. Menghina orang mukmin hukumnya haram secara syariah. Begitu pula orang yang mampu untuk mencegah ketika melihat seorang mukmin disakiti, namun ia tidak mencegahnya. Kemudian orang yang akan Allah singkap aibnya pada hari kiamat ialah orang riya. Pada hari kiamat, orang riya akan dipanggil dengan 4 nama. Diriwayatkan, dahulu kami bersama seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Salah seorang dari kalangan kaum muslimin berkata, "Ya Rasulullah, apakah keselamatan besok?" Beliau bersabda, "Jangan menipu Allah." Dia berkata, "Bagaimana kita menipu Allah?" Beliau bersabda, "Yaitu ketika engkau berbuat apa yang Allah perintahkan kepadamu dan engkau menginginkan kepada yang lainnya, maka takutlah terhadap riya. Karena riya adalah kemusyrikan di sisi Allah Ta'ala. Karena orang yang suka riya akan dipanggil pada hari kiamat dengan 4 nama. Wahai orang kafir, wahai orang keji, wahai orang merugi, wahai pengkhianat. Pekerjaanmu akan sia-sia dan pahalamu juga akan hilang. Dan tidak ada rahmat Allah untukmu pada hari itu. Dan carilah pahala kepada siapa engkau beramal, wahai penipu." Dan kemudian beliau SAW membacakan Al-Quran. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Maka barang siapa yang berharap bertemu Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal saleh. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, tidaklah seorang hamba di dunia ini yang beramal karena ingin dilihat dan ingin didengar, kecuali Allah Ta'ala akan memperdengarkan niatnya itu di hadapan para makhluknya pada hari kiamat. Ketiga, orang yang melanggar janji. Sesungguhnya orang yang melanggar janji itu hina, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghinakannya pada hari kiamat. Kemudian Allah akan membuka aibnya di hadapan para makhluknya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, "Idza jama'a Allahu azza wa jalla al-awwalina wal akhirin yarfa'u li kulli ghadirin liwa fayuqal hadhihi ghadratu fulan bin fulan." Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, jika Allah menyatukan golongan pertama dan terakhir, panji akan dikibarkan untuk setiap orang yang berkhianat dan dikatakan ini adalah pengkhianatan si fulan bin fulan. Ghadir ialah orang yang menjanjikan suatu perkara namun ia tidak menepatinya. Ia akan ditinggikan kepemimpinannya dan akan dicatat apa yang telah ia langgar. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan aibnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala likulli ghadirin liwa'un 'inda istihya yaumil qiyamah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap pengkhianat akan memiliki panji pada hari kiamat. Kemudian orang yang akan Allah buka aibnya yang keempat ialah orang yang menyebutkan persaksiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan makan kepadanya dari daging dia sendiri di hadapan para makhluknya. Wala taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna 'alim. Dan janganlah kamu para saksi untuk menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Nabi SAW melarang dari menyembunyikan persaksian. Anin Nabi SAW fi hadithil manahi annahu naha an kitmani syahadah wa qala man katamaha at'amahu Allahu lahmahu ala ru'usil khalaiq wa huwa qaulullah azza wa jalla.
wa la taktumu syahadah. Dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis tentang larangan bahwa ia melarang untuk menyembunyikan kesaksian dan bersabda, siapapun yang menyembunyikannya, maka Allah akan memberikan ia makan dengan dagingnya sendiri di hadapan semua makhluk. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Yang kelima ialah orang yang membuka aib saudaranya. Barang siapa yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan singkap aibnya di hadapan para makhluknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, man rawa musliman rawa Allahu yawmal qiyamati wa man afsha sirra akhihi afsyallahu sirrahu yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq. Barang siapa menggelisahkan seorang muslim, maka Allah akan membuat ia gelisah pada hari kebangkitan. Dan siapapun yang membuka rahasia saudaranya, maka Allah akan membuka rahasianya pada hari kebangkitan kepada seluruh makhluknya. Kemudian yang keenam ialah orang yang berdosa. Orang berdosa akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dosanya di hadapan para makhluknya. Dari Nabi Muhammad SAW bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu tarjuman fanzur aymana min fala yara illa ma qaddama min amali wa yanzur ash'ama min fala yara illa ma qaddama wa yanzur baina yadayhi fala yara illa an-nar talqa'a wajhihi fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali bahwa Allah akan berbicara kepadanya dan tidak ada penafsir antara Allah dengannya. Maka dia akan melihat ke kanannya dan ia tidak melihat apapun selain amal perbuatannya. Kemudian dia melihat ke atasnya dan ia tidak melihat apapun melainkan amal perbuatannya. Kemudian dia melihat ke depannya dan dia tidak melihat apapun kecuali api yang menghadap wajahnya. Maka takutlah terhadap neraka meskipun dengan setengah kurma. Yang ketujuh ialah orang kafir, orang munafik, dan orang zalim. Mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat karena mereka telah mendustakan ayat Allah Ta'ala. Seorang mukmin akan datang mendekat kepada Tuhannya pada hari kiamat sampai Allah menutupinya dengan kerudung dan membenarkan dosa-dosanya. Kemudian dia berkata, aku telah menyembunyikan untukmu di dunia ini dan aku akan memaafkannya untukmu pada hari ini. Allah akan memberikan catatan tentang perbuatan baiknya, dan adapun orang kafir, munafik, maka Allah akan mengumumkan kepada para makhluk terhadap apa yang mereka dustakan. Kemudian kedelapan ialah seorang anak yang mengingkari orang tuanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda saat turunnya ayat li'an. Dan jika seorang anak mengingkari ayahnya sambil memandangnya, maka Allah akan menghalanginya untuk memandang Allah pada hari kiamat. Dan Allah akan memperlihatkan dosa-dosanya kepada para makhluk dari golongan pertama dan terakhir. Makna dari hadis ini ialah siapa yang mengingkari atau tidak mengakui orang tuanya sedangkan ia tahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat ia pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyingkap aibnya. Dan ini adalah balasan bagi orang yang mengingkari nasabnya. Kesembilan ialah orang yang mengajak kebaikan namun ia tidak melaksanakan, dan orang yang mencegah kemungkaran namun ia melaksanakannya. Dari Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yu'ta birrajuli yawmal qiyamati fayulqa finnar fatandaliqu aqtabu batnih fayaduru biha kama yaduru al-himaru fi ar-raha fajtami'a ilayhi al-nar fayaqulun ya fulan malak alam taku ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar fayaqulu bala kuntu amuru bil ma'ruf wa la atih wa anha 'anil munkar wa atih. Seorang laki-laki akan didatangkan pada hari kiamat dan dia dilemparkan ke dalam api. Kemudian ujung perutnya pecah dan dia berputar-putar bagaikan keledai yang berputar di penggelingan. Dan orang-orang ahli neraka berkumpul kepadanya. Mereka berkata, wahai fulan, bukankah kamu menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang mungkar? Dia menjawab, iya, aku dulu menyuruh yang ma'ruf namun aku tidak mengerjakannya, dan melarang yang mungkar namun aku mengerjakannya. Kesepuluh ialah orang yang mempunyai dua istri namun ia lebih condong kepada salah satu darinya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada suami untuk berbuat adil kepada istri-istrinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, dzalika adna alla ta'ulu." Kemudian jika kamu takut untuk tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu imra'atan yamilu li ihdahuma 'ala al-ukhra, jaa'a yaumal qiyamati ahdu syaqihi ma'il." Barang siapa yang memiliki dua orang istri dan dia lebih condong kepada salah satu di antara mereka, maka dia akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan salah satu sisinya miring. Inilah gambaran-gambaran orang yang Allah buka aibnya. Semoga kita termasuk golongan orang yang ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mencapainya, Rasulullah SAW mengatakan, "Man satara akhahu musliman fid dunya, satarahullahu yaumal qiyamati." Barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupinya pada hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.